Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terhormat Kepala Sekolah Negeri 124 atau yang mewakili, yang terhormat rekan-rekan guru, staf, dan pendukung SD Negeri 124 Palembang. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat kita bisa berkumpul di ruang guru ini untuk terkait pemaparan dari kegiatan SEM yang akan disampaikan oleh Pak Gufron. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua yaitu kata sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 124 atau yang mewakili, yang ketiga yaitu adalah pemaparan terkait pembelajaran sport education model yang akan diselenggarakan di SD Negeri 124 dalam penugasan PKG PJOK yang akan disampaikan oleh Pak Gufron SPD. Yang keempat adalah umpan balik dari rekan sejawat. Yang kelima itu adalah ice breaking yang nanti akan kami minta oleh Ibu Nelda, dan yang terakhir akan ditutup dengan yang namanya doa. Baiklah, ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Ada baiknya sebelum kita memulai acara ini kita mengucapkan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya kita ke acara yang kedua yaitu kata sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 124 atau yang mewakili, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para narasumber dan pemateri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Mapel PJOK dan Bapak Ibu Guru yang hadir pada kegiatan hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesempatan sehat ya, sehingga kita semua bisa berkumpul pada hari ini dalam kegiatan rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG Guru PJOK yang nantinya paparan akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Gufron SPD. Tak lupa pula sholawat dan salam teriring kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang. Semoga kita semua di sini mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Amin ya Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih untuk waktu ya. Semuanya bisa hadir di sini untuk mengikuti kegiatan pembahasan rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG PJOK. Saya harapkan Bapak Ibu Guru semua di sini nanti bisa berperan aktif ya, berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, baik dalam waktu berdiskusi ataupun memberikan umpan balik dan refleksinya. Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Marilah kita terus bersemangat dan berinovasi, Bapak Ibu ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kata sambutan dari Kepala Sekolah SD 124 yang mewakili. Selanjutnya kita ke acara yaitu pemaparan tentang pembahasan dari kegiatan PKG PJOK yang akan disampaikan Bapak Ahmad Gufron SPD. Kepada Bapak Ahmad Gufron SPD kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kami, terutama saya dan Pak Doni, sedang mengikuti PKG PJOK, dan ini tugas terakhir ini kami disuruh membuat rencana tindak lanjut untuk diadakan di sekolah masing-masing. Adapun kegiatannya, kami merencanakan rencana tindak lanjut, ayo bermain tendang-tendang seru. Ini bermainan futsal, itu judul kami buat supaya menarik minat peserta didik, tendang-tendang seru. Kalau bermain futsal saja itu sudah biasa, jadi diganti namanya menjadi tendang-tendang seru atau TTS kata Pak Doni tadi. Nama saya Ahmad Gufron SPD. Kami di kelas 28, di kelas PKG ini rombongan Sukarami semua. Alhamdulillahnya orang-orang Sukarami semua, jadi sudah saling mengenal. Kalian ini kami akan merencanakan sport education model yang akan diselenggarakan di sekolah kita ini. Sport education model itu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Jadi anak-anak nanti kami buat peran. Jadi mereka bermain peran. Apa istilah kerennya itu tadi kemarin aku pernah dengar itu? Apa Bu? Role play. Nah, istilah kerennya itu role play. Jadi mereka bermain peran. Di situ nanti ada Pak Kades, kepala sekolah, atau Pak Doni tadi Pak Lurah, banyak. Apa saja bisa, nanti ada Pak Ustadz yang mimpin doa. Itu yang Pak Ustadz nanti mungkin Ibu Melda yang ngurusnya untuk baca doa. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, ataupun permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minat. SEM bisa mewujudkan kepemimpinan murid dengan memberi ruang dan melibatkan murid dalam memberi suara, pilihan, dan kepemilikan. Ini kegiatan SEM ini melatih kepemimpinan siswa. Jadi siswa dilatih kepemimpinan dalam organisasi kita buat seperti pertandingan itu, nanti mereka dilatih kepemimpinan dan memberikan ruang untuk mereka bertanya, memberikan saran, masukan. Pak, aku ingin menjadi dokter, tim medis di acara kegiatan nanti. Boleh. Bisa mereka juga diberi tanggung jawab atas tugas mereka masing-masing. Itu melatih tanggung jawab mereka dari kegiatan SEM yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran SEM ini mengembangkan keterampilan motorik peserta didik melalui pembelajaran berbasis SEM di dalam permainan futsal tendang-tendang seru. Ini jelas melatih motorik. Motorik itu adalah gerak anak-anak. Di permainan tendang-tendang seru ini melatih gerak anak-anak yang akan berpartisipasi itu kelas 5 dan kelas 6. Jadi semua akan ikut dalam partisipasi permainan tendang-tendang seru. Yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pembelajaran PJOK melalui proyek yang melibatkan rencana dan pelaksanaan kegiatan olahraga. Ya, proyeknya ini yang kita laksanakan itu ya SEM itu proyeknya yang akan dikerjakan ini. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya sportivitas dalam berolahraga. Jadi mereka terlatih untuk sportivitas, perilaku jujur dalam permainan olahraga. Selanjutnya, mendorong kerjasama tim dan mengambil keputusan strategis dalam konteks permainan berkelompok. Di sini tuntut kerjasama dan tanggung jawab antar peserta didik. Selanjutnya, produk utama menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berbasis SEM dengan mengadakan turnamen futsal di SD 124 yang diikuti oleh peserta didik kelas 4 sampai kelas 6. Yang kelas 4 itu hanya sebagai pendukung atau supporter. Kelas 4 sudah Bapak saya kasih tugas untuk membuat medali. Kelas 4 ada yang membuat medali,
mulai minggu depan mereka membuat medali untuk hadiah anak-anak. Medalinya sederhana dari kardus yang ditempeli warna-warna. Nanti ada yang buat kelas 4 Bu Dina itu membuat medali. Kelas Bu Iin membuat piala. Yang kelas Bu Kiki buat medali juga. Kelas Bu Nini mungkin hari besok akan saya masuk, akan saya tugaskan untuk membuat piala juga. Jadi mereka suruh bawa bahan-bahan. Pas minggu depan suruh membuat piala dan medali untuk kegiatan kita. Selanjutnya hasil utama, hasil karya dan dipublikasikan melalui turnamen langsung diadakan di sekolah, laporan kegiatan, dokumentasi video yang diunggah dalam sosial media sekolah. Nanti semua kegiatan nanti akan dicatat dan divideokan untuk diupload di sosial media dan buat laporan kami ke PKG kami nanti. Selanjutnya, cepat saja Bu ya. Tipe proyek yang dipilih untuk pembelajaran berbasis proyek. Merencanakan masalah dalam dunia nyata, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik akan aktivitas fisik yang menyenangkan dan menantang, kemudian menciptakan permainan yang dapat memenuhi kebutuhan ini. Tantangan membuat karya, tantangan yang dihadapi untuk kita membuat SEM ini, tenang-tenang Solo ini, mengembangkan dan menyelenggarakan sebuah turnamen sekolah berdasarkan pemain yang telah mereka modifikasi. Jadi permainannya tidak seperti permainan futsal konvensional, mungkin nanti ada beberapa yang akan dimodifikasi. Selanjutnya, pelaksanaan dan hasil program. Mungkin pelaksanaan sosialisasi SEM hari ini, kemarin sudah ada juga disosialisasikan ke anak-anak bahwa kita akan mengadakan kegiatan SEM di sekolah, yaitu tenang-tenang seru tadi. Diagnosis awal akan dilaksanakan tanggal 24 sampai 30 Desember 2024. Rencana modul tanggal 1 sampai 31 Januari, umpan balik dan evaluasi tanggal 3 dan 7 Februari 2025. Pelaksanaan tanggal 10 Februari, benar Pak ya? Tanggal 10 Februari 2025. Pernyataan hari musim tanggal 3 sampai 10 Maret 2025. Hasil pembahasan dalam technical meeting, hasil yang akan dibahas di technical meeting. Technical meeting itu pertemuan sebelum pertandingan. Biasanya itu sebelum pertandingan itu ada technical meeting untuk menentukan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dalam pertandingan. Latihan dalam pengelolaan pertandingan futsal atau tenang-tenang seru. Mereka latihan dulu sebelum melakukan kegiatan itu pasti ada latihannya untuk anak-anak. Terus menganalisa pertandingan futsal tenang-tenang seru yang menekankan bahwa pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam serangan maupun pertahanan. Jadi mereka akan menganalisis setiap kegiatan baik penyerangan maupun pertahanan. Selanjutnya, pelajaran yang terlibat. Nah, sini pelajaran yang terlibat. Jelas PJOK karena ini kegiatan PJOK. Yang kedua, matematika. Matematika ini mungkin waktu menghitung skor ataupun kegiatan-kegiatan yang berbau hitung-hitungan, mungkin dia masuk di situ. Terus bahasa Indonesia mungkin nanti kan ada berbagai peran. Nanti ada yang menggunakan yang menjadi Pak Lurah, Pak Kades, Pak Polisi, Pak Dokter. Nah, mereka mungkin akan berbicara di depan. Jadi tugas guru-guru bahasa Indonesia kan, bahasa Indonesia mungkin akan mengajari Bapak Ibu di kelas, mengajari mereka berbicara tata bicara yang benar. Seperti Pak Gupron yang bicaranya kadang-kadang ngelantur ini. Terus pendidikan Pancasila. Nah, di situ kan ada kerjasama tim. Kerjasama timnya termasuk dalam pendidikan Pancasila, saling menghormati, sportivitas, itu semua ada pendidikan Pancasila. Selanjutnya pendidikan agama Islam. Tadi yang seperti kegiatan awal tadi, ada Pak Ustadznya mungkin dia baca doa, Ibu Nada yang ngajarin mereka baca doa. Nanti mereka akan bermain peran, role play kata Ibu Dila tadi. Ibu
Ibu dia. Aset kekuatan sekolah yang digunakan. Lapangan, ya jelas menggunakan lapangan, kita nggak mungkin main dalam kelas. Sebagai lokasi utama pelaksanaan proyek. Fasilitas TIK di sekolah, seperti laptop, proyektor, untuk mendukung dokumentasi dan presentasi. Yang selanjutnya, dukungan komunitas sekolah, termasuk guru dan orang tua. Ini semua. Selanjutnya, pengembangan dan umpan balik. Setiap tahapan dan pembelajaran STEM akan dilakukan refleksi dan umpan balik. Jadi setiap kegiatan nanti ada refleksi dan umpan balik. Mungkin itu akan kami laksanakan guru-guru olahraga saja mungkin Pak ya, yang akan melaksanakan refleksi dan umpan balik hasil dari kegiatan itu. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ini yang ganteng-ganteng semua nih. Termasuk saya ganteng juga. Ganteng. Ya cukup itu saja mungkin pemaparan yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada kekurangan di sana sini, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dikasih aplaus lagi. Mantap. Baik. Itulah tadi pemaparan dari Pak Ahmad Gufron SPD terkait masalah RTL yang akan kami selenggarakan di ISDIS Negeri 124 Palembang ini terkait dalam pembelajaran STEM, Sport Education Model. Selanjutnya acara yang ingin kami sampaikan yaitu umpan balik, di mana di sini kami memberikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk memberikan saran ataupun pertanyaan ataupun masukan kepada Pak Ahmad Gufron terkait dari pemaparan yang telah beliau sampaikan. Selanjutnya bagi rekan-rekan yang ingin bertanya ataupun memberikan umpan balik, pernyataan pendapat kami persilakan. Ya, boleh kepada Ibu Sulastri kami berikan kesempatan dan waktunya. Silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Marini. Saya ingin bertanya Pak mengenai pemaparan Bapak yaitu materi STEM Sport Education Model. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk materi yang sudah Bapak berikan karena ini materi yang sangat menarik dan juga ilmu baru bagi saya sendiri untuk saya terapkan kepada anak didik dalam kelas. Yang ingin saya tanyakan, Pak, di dalam penerapan STEM atau Sport Education Model ini kan dalam waktu singkat ini. Nah, untuk penerapan STEM ini kita memerlukan anak-anak sebagai role playing. Mungkin di dalam kelas ada anak yang pintar namun tidak berani tampil untuk berperan di depan umum. Ada juga anak yang susah tanggap namun dia memiliki keberanian untuk tampil di depan umum. Menurut Bapak, jika di dalam waktu singkat ini, bagaimana solusi agar semua anak ikut berperan aktif dalam penerapan STEM? Seperti ada Pak Lurah dan Kepala Sekolah dan sebagainya tadi Pak. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sulastri terkait umpan balik dan pertanyaan yang diberikan kepada Pak Gufron. Selanjutnya, bagi rekan-rekan yang lain masih ada kesempatan untuk memberikan pendapat, saran, ataupun pertanyaan. Baik, kepada Ibu Dia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali Pak Ahmad Gufron paparannya tentang Sport Education Model ini. Kami semua tentunya sangat mengapresiasi apa yang telah Bapak paparkan di sana. Khususnya kepada kami fase C, guru kelas 5 dan 6, saya rasa karena anak-anak kami itu dari mulai Bapak sosialisasi STEM, mereka sudah sangat bersemangat Pak. Sangat bersemangat ya. Jadi anak kelas 5 dan kelas 6 itu jiwa kompetisinya, jiwa kreativitasnya itu sudah sangat keluar. Nah, jadi baru disosialisasikan saja sudah nanya terus kapan Miss, kapan Bu dilaksanakan
pertandingannya gitu. Jadi kami sangat mengapresiasi dan kami semua guru kelas 5, guru kelas 6 dan teman-teman yang lain tentunya pasti akan mendukung penuh kegiatan yang Bapak Ahmad Gufron akan laksanakan. Apapun yang Bapak butuhkan, support kami akan berikan semaksimal mungkin. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Diah. Diah apa? Diah Fitriah. SPD MPD ya? Oh, MPD, oke. Terima kasih terkait umpan balik yang diberikan dari Bu Diah Fitriah tadi sangat membuat kami guru PJOK itu tergugah hatinya. Baru saja sosialisasi sudah mendapatkan apresiasi yang sangat tajam. Boleh Bapak Ibu dikasih aplaus dulu? Baik, kita lanjutkan kepada Pak Gufron terkait dari umpan balik dari Bu Sulastri dan Bu Diah, boleh disampaikan Pak Gufron. Terima kasih Pak Doni. Ya, siap. Nah, dengar. Baiklah, mungkin yang pertama tadi Ibu Sulastri, tapi saya langsung Bu Dia dulu ya. Terima kasih Bu Dia karena atas bantuannya, karena kami sadari kegiatan ini tidak akan bisa terselenggara tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kami hanya bertiga, untuk anak sebanyak itu mungkin kami agak kewalahan, mungkin tidak bisa. Terima kasih Bu Dia atas support dan dukungannya. Bapak Ibu juga yang lain, terima kasih. Mungkin yang kedua, pertanyaan dari Ibu Sulastri, dalam pembelajaran SEM nanti mungkin ada anak-anak yang dia ini bisa tapi dia malu ya, gitu ya. Dia malu untuk tampil ke depan. Mungkin dia karena tidak percaya diri di tampil ke depan. Mungkin solusi untuk dalam waktu yang singkat ini, mungkin anak-anak itu kita guru-guru kelas, terutama guru olahraga seluruh, kita berikan semangat. Mungkin yang pertama mungkin semangat. Kita untuk menseleksi mereka, kita tidak bisa main tunjuk-tunjuk, mungkin bisa juga tunjuk-tunjuk. Kamu. Kita kan biasanya mengamati anak-anak itu, biasanya anak-anak itu cenderung kalau dianya kemampuan kinestetik. Apa kalau kita kinestetik? Dia dominan, biasanya akademiknya kurang. Biasanya seperti itu memang anak-anak. Kadang-kadang anak-anak ini akademiknya bagus, dia tidak mahir dalam olahraga. Kebanyakan seperti itu. Memang Tuhan menciptakan manusia ini bermacam-macam. Karena Tuhan menciptakan kita bermacam-macam itu tidak mungkin tidak mungkin kita diberikan kesempurnaan, itu tidak mungkin. Jadi kita cara menilai pun kita berbeda antara guru kelas dan guru olahraga. Bisa aku jelaskan sedikit. Waktu saya mengajar di SD saya dulu, mungkin sempat protes dengan saya. Pak Gufron, kok anak ini nilainya kecil ini? Dia ini pintar loh di kelas. Tidak Bu, ya Bu. Karena olahraga ini, cenderungan anak yang olahraga itu, biasanya anak-anak yang dalam bidang akademiknya dia pintar, olahraganya biasanya dia agak kurang. Nggak tahu kenapa ya. Memang seperti itu. Nah, mungkin kata Bu Sulastri tadi, kita mungkin bagaimana caranya Pak untuk agar mereka itu dapat berpartisipasi Bu ya. Nah, ini kan semua kegiatan ini tidak mungkin kalau semuanya bisa ikut, karena hanya 5 atau 6 orang dalam satu tim Pak ya. Nah, mungkin untuk mereka yang tidak dapat ikut, kan kita kan pasti memilih, nggak mungkin ikut semua. Yang tidak boleh ikut, mungkin bisa menjadi supporter atau pendukung dari rekan-rekan sekalian. Mungkin menjadi supporter atau menjadi penonton. Dan karena ini kerja tim, bilang saja sama anak-anak, nah ini permainan tim, tidak mungkin kita bisa main semua karena timnya hanya dibatasi 5-6 orang. Mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan untuk dalam waktu yang singkat saat ini. Untuk ke depan mungkin kita bisa seleksi, kita bisa amati anak-anak itu dengan lebih cepat karena ini waktunya mepet. Karena kalau kita langsung mau seleksi dulu, mau kita latih dulu, mungkin tak terkejar, mungkin kita mau tak mau harus kita selama kita mengajar kita bisa mengawasi anak-anak itu kan. Anak ini bisa, anak ini bisa, anak ini tak bisa. Mungkin seperti itu saja Bu Sulastri.
Mungkin kalau ada yang kurang, saya mohon maaf atas perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Boleh Ngawur- dikasih aplaus dulu. Ngawur gitu lah. Mungkin sedikit Pak Gubron untuk menambah yang boleh, boleh. Pak Gubron sampaikan maksud yang diciptakan itu tadi Pak Gubron menyampaikan berbeda-beda. Untuk terutama di kelas di sekolah kita yang pasti guru PJOK ganteng semua. Iya. dan cantik semua. Itu kuatkan lagi Pak Gubron. Iya, terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya agar rekan-rekan kayaknya mukanya sudah cemberut kelon. Apa ini nyembawan hujan ini cemberut? Kami untuk minta bantuan untuk acara selanjutnya masalah ice breaking nih ternyata. Tolong dibantu Bu Melda untuk memimpin rekan-rekannya ice breaking. Biar rekan-rekannya ini bisa senyum kembali ini. Ya, terima kasih. Mau lama atau mau sebentar? Masing aja yuk, terserah Ibu. Bebas, yuk. Kalau Terserah Ibu. kamu sebentar Pak ya. Ya boleh. Baiklah, kita langsung saja biar cepat. Kita akan bermain tepuk-tepuk saja. Ya, Duduk, ya. Duduk apa ya? Duduk aja duduk. Kita mau main tepuk, tapi kita balik. Kalau tepuk satu, maka tepuknya 2 kali. Bukan 1 kali ya. Tepuk 1, pok, ya 2 kali ya. Oh, dibalik, Tepuk ya. 2 sekali, sebalikannya. Tepuk 2, pok. Tepuk 3, jauhkan tangannya. Tidak bertepuk. Ya, jadi kita bermain konsentrasi. Waduh. Siap ya? Kalau salah kita hukum ya Pak ya dulu ya. Pak Gubron. Apa mau dia mau? Siap ya? Coba kita dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3. Sudah fokus. Hebat. Sekian. Baik, terima kasih kepada Ibu JP Melda yang telah memberikan penguatan kepada diri kita kembali terkait ice breaking tadi. Selanjutnya yaitu acara kita penutup, di mana saya selaku moderator, bila ada salah-salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melda.